Nah, kenapa refleksi menjadi penting? Karena ini, Bapak Ibu, ada bagian otak kita, namanya limbic system gitu ya, itu mempengaruhi munculnya respon namanya survival mode gitu, mode survive, mode bertahan hidup. Ciri-cirinya adalah dengan fight, flight, freeze gitu ya, lawan, lari, atau diam. Contohnya apa? Misalkan Bapak Ibu pernah menemui anak-anak yang menghadapi situasi mengancam di kelas, itu responnya dengan fight, melawan. Miris ya, kita pernah dengar anak-anak yang diingatkan oleh gurunya justru memukul, membacok, hingga membunuh gurunya gitu. Itu contoh respon fight, melawan. Itu kan nggak sehat gitu ya. Kemudian ada juga yang responnya flight, lari. Misalkan Bapak Ibu menemui anak-anak yang di setiap hari apa, misalkan Selasa, ada pelajaran yang sulit bagi anak itu, dia selalu tidak berangkat sekolah. Itu kan lari gitu ya, lari dari masalah. Atau dia selalu kabur, atau dia selalu ada aja alasannya. Hari ini sakit, besok acara keluarga, besoknya lagi ngapain gitu ya. Itu metode respon flight. Atau misalkan Bapak Ibu pernah menemui yang responnya freeze, dia diam aja. Misalkan ditanya apa, dia nundukkin kepala aja gitu ya di dalam kelas karena nggak berani ngomong. Atau dia tadi pura-pura sakit atau tidur, itu juga freeze gitu ya karena dia maunya diam aja. Nah, sebenarnya di dalam otak kita ketika si respon ini aktif gitu ya, yang warna hijau ini limbic sistemnya aktif, maka prefrontal cortex yang ada di depan yang warna merah itu jadi merah, jadi mati. Emangnya prefrontal cortex yang bagian depan ini gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk memecahkan masalah gitu ya. Kemudian kemampuan working memory, jadi mencerna yang diterima, informasi yang diterima saat itu gitu ya. Kemudian cara dia merencanakan sesuatu gitu. Itu kan yang membedakan manusia dengan hewan ya. Hewan nggak punya prefrontal cortex ini gitu ya. Artinya apa? Kita perlu mengajarkan anak, menstimulasi anak untuk sering-sering menyalakan yang prefrontal cortex, bukan yang limbic system ini. Jadi limbic system ini berkaitan dengan cara manusia untuk mengelola apa ya, motivasi juga salah satunya, memproses informasi, kemudian memori jangka panjang. Kebayang ya kalau ini ya respon ini menjadi satu-satunya cara yang anak miliki untuk menghadapi situasi yang sulit, maka dia ke depannya tidak akan menjadi pribadi yang sehat gitu secara mental maupun secara ini ya nggak produktif akhirnya. Misalkan ketemu teman dia melawan, ketemu guru nggak suka dia melawan, ketemu orang tua dia nggak suka dia melawan gitu ya. Atau tadi cenderungnya yang flight, ketemu masalah dikit dia kabur, ketemu masalah dikit keluar dari grup WA misalkan gitu ya. Itu nggak sehat gitu. Kita wajar kok mengeluarkan ini sesekali gitu karena ya wajarnya manusia aja gitu. Tapi akan jadi nggak sehat kalau itu menjadi satu-satunya cara gitu ya. Artinya berlebihan gitu. Makanya cara menyalakan prefrontal cortex, menstimulasi itu salah satunya dengan refleksi. Tadi mengajak anak sering-sering refleksi gitu ya. Oke. Terakhir sebelum saya tutup, saya menekankan lagi kenapa pentingnya refleksi ini bagi kesehatan mental dan dalam pembelajaran, karena menurut John Dewey gitu ya, salah satu filsuf, psikolog juga gitu ya, bukan aktor apa ya namanya, tokoh gitu ya, tokoh pendidikan juga. Beliau mengatakan bahwa kita nggak belajar dari pengalaman, yang sebenarnya itu kita belajar dari refleksi atas pengalaman. Ibaratnya kalau ibu bapak pernah mendengar pepatah tidak jatuh di lubang yang sama, itu tidak akan terjadi kalau nggak ada refleksinya gitu kan. Kenapa si anak ini mengulang-ulang tadi respon melawannya? Karena hanya itu yang dia tahu, dia nggak belajar dari pengalamannya, dia nggak berefleksi. Oh, kemarin ketika aku melawan, apakah menimbulkan masalah baru atau enggak? Gitu. Oke, sekian dulu ya materi yang saya sampaikan. Nanti kita seperti biasa berlanjut di diskusi. Semoga bisa lebih banyak kita ngobrol di diskusi. Oh ya, sebelum kita menerapkan refleksi ini bagi murid-murid, saya minta dulu Bapak Ibu yang nonton di Zoom maupun di YouTube boleh di komen ya, kita refleksi dulu nih apa yang kita pelajari dari 4 hari pelatihan ini, kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan ke depannya
gitu ya setelah mempelajari 4 materi di 4 hari belakangan ini. Oke, terima kasih.